Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kita pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Allah turunkan ampunan, maghfirah pada kita semua pada malam hari ini. Dan tak lupa mudah-mudahan Allah juga turunkan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan hidayah tersebut kita semua selalu berada di dalam agama yang lurus, agama yang benar, Aidinul Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini Al-Fakir ingin mengajak rekan-rekan semua untuk bertafakur, yakni berkaitan dengan masalah akhlak. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah kepada umat manusia. Salah satunya adalah bertugas untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan akhlak. Hal ini tertuang di dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, innama bi'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Tentunya khususnya adalah memperbaiki akhlak umat manusia. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yang diperbaiki oleh Kanjeng Nabi Muhammad, akhlak yang disempurnakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad meliputi akhlak secara vertikal, yaitu akhlak umat manusia terhadap Tuhannya, manusia terhadap Allah Sang Pencipta. Kemudian adalah akhlak secara horizontal, akhlak manusia terhadap makhluk, yang meliputi akhlak antar manusia, akhlak manusia dengan lingkungannya, dan lain sebagainya. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita tentang akhlak yang baik. Hal ini tertuang di dalam firman Allah dan juga tertuang di dalam hadis. Rekan-rekan yang berbahagia,
hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu akhlak yang diajarkan kepada kita yakni tertuang di dalam firman Allah, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ayat ini, maka ada beberapa apresiasi dari para mufasir. Yang pertama yang dimaksud di sini adalah kerusakan iman. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan di dalam iman. Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan iman. Kemudian pendapat yang berikutnya adalah yang dimaksud di sini adalah kerusakan alam, kerusakan lingkungan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan di dalam lingkungan, kerusakan alam. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah ciptakan apa-apa yang berada di atas bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Allah kemukakan di dalam Al-Quran, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa-apa yang berada di dalam bumi semuanya. Semuanya untuk umat manusia, semuanya untuk kemaslahatan umat manusia. Baik segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi seperti pepohonan, perkebunan, hutan dan lain sebagainya, maupun yang berada di dalam bumi seperti aneka tambang. Itu semua diciptakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kewajiban kita untuk menjaga kelestarian lingkungan, untuk menjaga kelestarian alam. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seringkali kita menemukan di belahan dunia, kita mengetahui dari belahan dunia, baik yang kita lihat sendiri atau kita dapatkan daripada berita-berita, bahwa banyak sekali terjadi kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang dibuat oleh umat manusia,
baik itu kerusakan lingkungan hutan, air, danau, sungai maupun kerusakan di lautan. Tentunya hal ini sangat merugikan umat manusia. Kita bisa ambil contoh terjadinya kerusakan hutan, penebangan pohon-pohon secara ilegal, secara serampangan dan membabi buta, yang pada akhirnya tentu akan sangat merugikan umat manusia. Tanah longsor terjadi akibat gundulnya pegunungan, akibat ditebangnya pepohonan secara liar. Tanah longsor terjadi akibat hutan-hutan sebagai area resapan air, tetapi hutan-hutan tersebut pepohonnya ditebang secara serampangan, dieksplorasi secara serampangan, yang pada akhirnya air yang jatuh tidak dapat ditahan oleh pepohonan, dan dari sini menimbulkan kerugian yang sangat luar biasa berupa tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ada juga terjadi akibat hal ini adalah kerusakan ekosistem. Kerusakan ekosistem yang merugikan umat manusia dan juga makhluk-makhluk hidup yang berada di dalam hutan. Sungguh rekan-rekan yang berbahagia, kerugian ini sangat besar. Kerugian ini sangat luar biasa. Bahwa pada tahun 2013 Profesor Haryadi Kartodiharjo, seorang guru besar kehutanan di IPB, mengemukakan bahwa akibat pembalakan liar, kebakaran tambang, kebun di kawasan hutan, dan kerusakan lahan merugikan ekonomi 642 triliun rupiah. 642 triliun rupiah. Itu bukan jumlah hal yang sedikit. Itu adalah jumlah yang sangat luar biasa besarnya. Belum lagi akibat yang demikian itu adalah hilangnya nyawa, hilangnya jiwa, korban dari para penduduk. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita agar kita bisa menghargai alam, agar kita bisa menghormati alam, menjaga kelestarian alam. Itulah akhlak yang diajarkan oleh Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran juga disebutkan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dalam konteks ini adalah Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik, yakni menjaga kelestarian lingkungan, menjaga kelestarian alam, baik itu alam di hutan,
di sungai, di danau, maupun di lautan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa adalah satu kewajiban kita untuk mewariskan kepada anak cucu kita, kepada generasi yang akan datang, mewariskan kondisi alam yang baik, mewariskan kondisi alam yang bagus, yang lestari, sehingga dengan kondisi tersebut maka anak cucu kita, generasi yang akan datang, bisa hidup secara baik, bisa hidup secara layak. Oleh karena itu, sekali lagi malam hari ini renungan kita adalah marilah sama-sama kita menjaga kelestarian alam demi anak cucu kita. Kita menjaga lingkungan alam demi anak cucu kita. Kita menjaga ini semua demi kemaslahatan anak cucu kita. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian renungan kita. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan renungan ini memberikan manfaat bagi kita, memberikan manfaat bagi anak cucu kita dan generasi-generasi yang akan datang. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.